Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Barreskrim Polri mencatat capaian luar biasa dalam pemberantasan narkoba. Polri berhasil menyita barang bukti narkoba sebanyak 214 ton. Sebanyak 49.306 kasus berhasil diungkap dan 65.572 tersangka telah diamankan. Tidak hanya menindak, Polri juga menunjukkan sisi kemanusiaan. Melalui pendekatan restoratif justice, dilaksanakan 1.898 program rehabilitasi dari 1.422 kasus bagi para penyalahguna yang dikategorikan sebagai korban. Total barang bukti narkotika yang disita mencapai lebih dari 214 ton, dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai 29 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan keberhasilan Polri, sebuah wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi generasi bangsa dan menjaga masa depan Indonesia bebas dari narkoba. Bursa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Ditandai dengan pemusnahan barang bukti narkotika seberat total 214,8 ton yang dihadir langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Kapolri menyatakan langkah tegas ini tidak hanya sebatas penegakan hukum, namun juga upaya komprehensif sebagai bentuk fokus Polri dalam pemulihan dan pencegahan peredaran narkoba demi masa depan generasi muda. Lantas apa langkah Polri ke depannya dalam konsistensi memberantas narkoba? Sudah bergabung bersama kami narasumber melalui sambungan Zoom, Kombes Pol Kelana Jaya SIK MH, penyidik Dit Narkoba Barreskrim Polri. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami Profesor Dr. Henry Yosodiningrat SHMH, Ketua Umum DPP Granat Gerakan Nasional Anti Narkotika. Selamat malam Pak Kelana. Selamat malam Mbak Eva. Iya Pak Kelana, publik menyaksikan langsung Presiden dan Kapolri memimpin pemusnahan 214,8 ton barang bukti narkoba. Apa makna momen ini bagi Polri dan upaya pemberantasan narkoba secara nasional? Makna bagi kami adalah kami serius dan sungguh-sungguh dalam rangka melakukan penindakan pemberantasan narkoba sesuai dengan Asasita ke-7 Presiden Republik Indonesia tentang pemberantasan narkotika. Sekaligus kami memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa sebegitu besarnya narkotika ini telah masuk ke Indonesia saat ini. Iya, Pak Kelana, ini jumlah barang bukti yang dimusnahkan begitu besar ya dalam periode 1 tahun dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025 ini. Apakah ini artinya menunjukkan peningkatan peredaran atau keberhasilan penindakan, Pak Kelana? Hal ini sebenarnya menunjukkan keberhasilan kita bersama, polisi, pemerintah, kementerian terkait, dan masyarakat serta penggiat anti narkoba dalam rangka kita melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia saat ini. Karena polisi kita yakini kita tidak akan bisa bekerja sendiri, Pak. Iya. Angka 629 juta jiwa yang diselamatkan dari narkoba. Bagaimana cara menghitung estimasi ini, Pak Kelana, dan apa pesan moral di baliknya? Jadi kami mengkonversi sesuai skema nomor 1. Jadi kami asumsikan 1 gram pengguna, 1 gram sabu itu digunakan oleh 4-5 orang. Kemudian kita kalikan dengan jumlah barang bukti yang ada, maka ketemu angka tersebut, Mbak. Dan sekaligus ini memang menandakan bahwa besar sekali narkotika sudah masuk ke Indonesia periode 1 tahun ini. Iya. Sudah bergabung melalui sambungan telepon. Saya langsung sapa Prof. Henry. Sudah dengar ya, Prof? Iya, Iya, dengan Eva di studio.
Prof. Henry, dari sisi masyarakat sipil, bagaimana Anda melihat sinergi antara aparat dan organisasi anti narkoba selama ini? Karena tadi dari pernyataan Pak Kelana ini tidak bisa sendiri, artinya banyak keterlibatan dan juga sinergi berbagai pihak. Oke, gini Mbak Eva, saya melihat, kalau suara saya mantul. Oke. Saya melihat keberhasilan Polri dalam mengungkap sekian banyak barang bukti kemarin dan narkotik ya, kemudian termasuk metamfetamin dan sebagainya. Saya tidak melihatnya dari nilai rupiahnya ya, tapi dengan jumlah itu hampir lebih dari dua kali jumlah penduduk Republik ini yang bisa diselamatkan ya. Nah, ini tentunya berkat kerja keras ya, dan yang khususnya karena atensi dari kepala negara ya, atensi dari kepala pemerintah yang memerintahkan langsung kepada Kapolri untuk 3 hal ya, selain masalah judi online dan sebagainya, khususnya terkait dengan masalah narkotika. Nah, rupanya ini yang membuat Kapolri betul-betul menjadi tersentak sehingga menggerakkan dan diikutilah oleh seluruh Polda ya. Nah, ke depannya ya tentunya ini keberhasilan ini bukan secara kebetulan ya, bukan temuan, tapi adalah hasil dari kerja keras ya, dari penyelidikan, pengintaian ya, yang dalam waktu cukup lama, kemudian serta dengan pengorbanan anggota yang nyamar seperti gembel dan sebagainya. Kami mengapresiasi itu. Ya, apresiasi atas hasil kerja keras selama ini ya. Prof. Henry, apakah pemusnahan berskala besar ini cukup efektif untuk menekan peredaran atau justru perlu strategi yang baru yang lebih menyentuh akar masalah? Gini, untuk menekan peredaran itu sebetulnya dengan sendirinya peredaran itu akan tidak ada kalau kita berhasil menekan permintaan, artinya melakukan upaya cegah. Bagaimana caranya secara sistematis, konsepsional kita menciptakan supaya anak-anak bangsa ini menolak. Ya, dengan adanya barang masuk ini sebetulnya karena banyaknya permintaan. Nah, kalau kita berhasil melakukan upaya cegah, maka mau masuk berpuluh-puluh ton pun nggak ada masalah, ribuan ton pun nggak ada masalah ya. Nah, karena apa? Kalau kita upaya mencegah atau mencegah masuk ini ya, ini sangat sulit sekali. Karena apa? Pertama, kita mempunyai 1000 pintu atau 1.000.000 pintu istilah saya, melalui pintu-pintu laut, pelabuhan-pelabuhan konvensional. Nah, yang terungkap, yang tertangkap ini sebetulnya hanya sebagian kecil dari yang sudah beredar ya. Jadi supaya diketahui juga oleh publik bahwa lebih banyak yang lolos daripada yang terungkap, ditangkap, disita dan dimusnahkan ya. Nah, mungkin kita juga harus sudah merubah pola, bukan hanya mencegah di pintu masuk ya, tapi dari negara asal. Ya, sering saya katakan sebaiknya kita BNN atau Polri yang bidang narkotiknya mempunyai atase di kedutaan-kedutaan kita atau di konsulat-konsulat di luar negeri, khususnya di negara-negara asal yang akan mengirimkan narkotik ke Indonesia. Baik, tantangan 1.000.000 pintu masuk narkoba ya, nanti kita akan bahas lagi terkait juga dengan jenis narkoba yang kemarin dimusnahkan ya, ada 214,8 ton barang bukti narkoba. Nanti kita akan bahas lagi, Prof. Henry dan juga Pak Kelana. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Masih bergabung bersama kami Kombes Pol Kelana Jaya. Pak Kelana, ada berbagai jenis narkoba yang telah dimusnahkan kemarin ya. Jenis apa yang jumlahnya terbesar? Baik Mbak, jadi kemarin kita melakukan pemusnahan dengan jumlah yang terbesar, yaitu dengan barang bukti ganja sebanyak 186,74 ton.
kemudian sabu sebanyak 9,24 ton, kemudian ekstasi ada 2 juta lebih butir, kemudian ada tembakau gorila 1,9 ton, kemudian ada Happy Five 1,4 juta butir, kemudian ada ketamin 27,94 ton, kemudian obat keras ada 13,12 juta butir. Kemudian yang menarik di sini Mbak, ada etomidate Mbak. Etomidate ini dia memiliki efek psikoaktif, namun saat ini belum masuk dalam Undang-Undang 35 tentang narkotika dan psikotropika. Saat ini masih kami jerat menggunakan Undang-Undang Kesehatan. Karena ini memiliki efek psikoaktif juga Mbak. Baik, tentu sebelum pemusnahan ada mekanismenya ya Pak Kelana. Bagaimana mekanisme pengamanan hingga verifikasi keaslian barang bukti sebelum dilakukan pemusnahan? Jadi untuk pengamanan dan verifikasi barang bukti itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Pasal 91 menyatakan bahwa selama 7 hari setelah ada penetapan dari kejaksaan, kita penyidik segera melakukan pemusnahan barang bukti, kemudian diverifikasi dengan lapor, disaksikan oleh penyidik, tersangka, kemudian kuasa hukum, dan jaksa penuntut. Setelah dinyatakan barang bukti itu betul-betul mengandung amfetamin dan metamin atau narkotika, kemudian dilakukan pemusnahan, disaksikan oleh mereka. Setelah betul-betul musnah barang bukti itu, tidak ada satupun yang tertinggal, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan. Seperti itu Mbak. Baik. Pak Kelana, tadi disampaikan oleh Prof. Henry, tantangan sejuta pintu masuk narkoba itu tentu menjadi tantangan ya. Modus penyelundupan apa yang paling canggih ditemukan belakangan ini dan bagaimana Polri mencegahnya Pak Kelana? Baik, memang modus operandi mereka saat ini selalu berubah-ubah. Yang saat ini dengan kategori barang bukti cukup besar, yaitu mereka melakukan penyelundupan dengan melakukan modifikasi, baik itu kendaraan, kemudian tempat mereka menyimpan di mesin atau di alat elektronik, kemudian diselundupkan dengan menggunakan tumpukan sembako atau pakaian. Kemudian mereka melakukan ship to ship. Jadi setelah itu dijemput dengan perahu-perahu kecil, kemudian perahu-perahu kecil tersebut mendarat di beberapa titik yang memang tidak terpantau aparat. Ya seperti yang disampaikan tadi, banyak pelabuhan-pelabuhan yang tidak terpantau atau pelabuhan-pelabuhan tikus. Sehingga memang kita pihak polisi memang harus betul-betul cermat di sini. Kita melakukan penguatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama pintu-pintu masuk tersebut. Memang tidak ada kata lain, kita harus bekerja sama dengan pihak masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat. Kemudian mereka juga menggunakan jasa aplikasi online atau pengiriman online. Itu juga kita juga mewaspadai pengiriman barang melalui jasa online tersebut. Baik, itu adalah modusnya ya. Pak, untuk tersangka tadi ada visual juga ya, tersangka sudah diamankan. Ada berapa banyak tersangka yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui restoratif justice? Dan bagaimana Polri memastikan bahwa pengguna korban ini tidak kembali menjadi pelaku? Memang penyalahgunaan narkoba ini kita gaduhkan sebagai korban. Jadi dalam kurun waktu kemarin Oktober 2024 dan 2025 ada sebanyak 1.896 program rehabilitasi dari 1.422 kasus yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui restoratif justice, TAT assessment yang dilakukan oleh pihak BNN. Baik, saya ingin bergeser ke Prof. Henry. Prof. Henry, apa tantangan terbesar di lapangan dalam mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda? Ya, pertama ada dua hal ya, terkait dengan upaya pengungkapan ya, kemudian upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan ya. Kita menghadapi sindikat yang dengan menggunakan modus operandi yang berubah-ubah ya. Sindikat ini bekerjanya sindikat
mereka lakukan secara konsepsional dan sistematis ya. Kemudian terstruktur ya, dan pengungkapannya sulit karena mereka menggunakan sistem sel terputus ya. Artinya tingkat kesulitan dari pengungkapan itu juga sangat tinggi ya, relatif lebih tinggi, lebih sulit lebih tinggi tingkat kesulitannya dibanding mengungkap tindak pidana korupsi atau tindak pidana TPPU ya. Jauh lebih sulit ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus mengembangkan kemampuan ya, harus mengikuti modus-modus mereka yang seperti saya katakan modus operandi mereka yang berubah-ubah. Kita harus mengikuti itu ya. Kemudian mereka yang tadi sampaikan oleh Kompes Slamet ya, mereka menggunakan jaringan media online dan sebagainya ya. Kita juga harus mengikuti itu. Tapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa upaya pencegahan itu jauh lebih penting ya, jauh akan lebih mencapai hasil dibandingkan dengan kita melakukan upaya pengungkapan, pemberantasan dan sebagainya ya. Karena istilah saya kalau kita berhasil mencegah tidak akan ada permintaan lagi itu. Prof. Henry, upaya pencegahan lebih penting. Bagaimana kemudian koordinasi antara lembaga penegak hukum, BNN, dan organisasi masyarakat seperti Granat dalam upaya pencegahan membendung jaringan narkoba? Kita melakukan, kelompok-kelompok masyarakat ya, kelompok masyarakat anti narkoba ya. Seperti di Jakarta itu ada koalisi Menteng dan sebagainya. Di wilayah di daerah-daerah juga begitu. Kita semakin mengembangkan juga sampai ke perguruan tinggi, hampir banyak perguruan tinggi ya. Jadi istilah kami tidak ada tempat yang tidak kami sentuh untuk melakukan upaya cegah. Ya, penyadaran dan tentunya upaya cegah itu harus dengan cara yang juga tepat ya. Jangan nanti kita udah capek-capek bawa biaya segala macam, tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Nah begitu juga rehab ya. Rehab harus menggunakan metode yang benar ya. Kita sudah menggunakan metode yang benar aja belum tentu, atau tingkat relapse-nya juga masih tinggi, apalagi dengan menggunakan metode-metode yang orang direndam kemudian disuruh kasih air minum baca Al-Fatihah, itu nggak ada itu ya. Karena mereka yang pecandu ini artinya orang yang mengalami ketergantungan akan zat itu baik secara fisik maupun psikis ya, artinya psikisnya juga, jadi secara sosial juga gitu ya. Jadi metode yang kami rekomendasikan adalah metode TC, metode terapi community ya, yang kita mengadopsi dari Daytop dari New York itu. Nah, itu yang semestinya dipakai. Kalau metode-metode lain ya harus mestinya kita punya standar lah ya, BNN harus menentukan standar. Karena masyarakat kan juga boleh dan kita himbau untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi itu. Tentunya yang tidak berbayar subsidi atau gimana, kalaupun mau berbayar boleh, tapi harus dengan menggunakan metode yang benar. Gitu. Baik, Presiden sudah berpesan kepada Kapolri, salah satunya adalah upaya untuk memberantas narkoba. Nanti kita akan bahas bagaimana strategi Polri ke depan dalam memberantas narkoba. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan, Pak Kelana, setelah pemusnahan besar-besaran ini, apa langkah strategis Polri berikutnya dalam 1 tahun ke depan? Apalagi sudah ada pesan dari Presiden Prabowo Subianto langsung kepada Kapolri, salah satunya adalah pemberantasan narkoba. Jadi untuk langkah kita, Polri dalam rangka pemberantasan narkoba ini, yang pertama kita menguatkan kerjasama dengan pemerintah dan kementerian yang ada, dan kita fokus untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bahkan pengungkapan narkoba. Yang kedua, kita meningkatkan partisipasi masyarakat dan penggiat-penggiat anti narkoba untuk berperan aktif memberikan juga edukasi kepada generasi muda melalui sosialisasi ataupun melalui pendidikan-pendidikan ya, untuk mengenali bahaya-bahaya dari narkotika. Kemudian kita merubah kampung yang dulunya kampung tersebut terindikasi ada narkoba, sehingga kampung tersebut berubah menjadi kampung bebas dari narkoba. Kemudian kita juga menguatkan kerjasama dengan luar negeri berkaitan dengan masalah peredaran penyebaran tersebut.
kemudian meningkatkan ya kita memiskinkan para bandar narkoba tersebut dengan kita kenakan undang-undang TPPU. Kemudian selanjutnya bagi korban penyalahgunaan narkoba kita rehabilitasi bekerja sama dengan BNN melalui TAT. Seperti itu, Mbak. Baik, saya ingin dalami terkait dengan peran kerjasama dengan negara lain dan lembaga penegakan hukum internasional dalam menekan peredaran narkoba, khususnya di tanah air. Bagaimana Pak kerjasamanya? Jadi kerjasama yang saat ini yang sudah ada, kita melakukan metode bertukar informasi dan operasi bersama atau joint operation. Kemudian kita juga melakukan edukasi, melakukan pendidikan pelatihan bersama dengan juga sekaligus kita memberikan penguatan teknologi antara masing-masing negara. Seperti itu, Mbak. Baik, tadi Anda juga sempat singgung Pak Kelana, TPPU digunakan untuk bandar ya. Artinya ini upaya untuk pencegahan dan pengungkapan dari hulu. Bagaimana ini prosesnya dan mekanismenya? Memang untuk kita melakukan upaya pencegahan atau pemberantasan narkotika ini, kita juga harus mengenali masing-masing bandar, Mbak, dari hulu ke hilir. Bahwa bandar itu ada yang levelnya bandar dia hanya level kecil sampai dengan level bandar terbesar. Nah, TPPU ini kita miskinkan adalah bandar yang besarnya, Mbak. Apabila hasil kejahatan yang digunakan dari hasil narkotika, kita akan tracing asetnya sehingga kita bisa sita untuk negara. Baik, saya ingin melanjutkan diskusi ke Prof. Henry. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kelana, salah satu strateginya adalah edukasi dan sosialisasi. Ini menjadi penting ya, bagaimana langkah strategis Granat untuk memastikan bahwa keberhasilan penindakan dan pemusnahan diikuti dengan pencegahan di hulu, seperti edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba di masyarakat. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Selamat ya, dalam kaitannya dengan kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan termasuk dengan luar negeri ya, dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan. Saya ingin minta perhatian dari teman-teman di Polri bahwa peredaran gelap atau pengendalian bisnis narkotik di Indonesia ini 70%, kalau boleh saya katakan 90%, itu dikendalikan dari dalam LP atau rutan. Ya. Nah, bagaimana mereka mengendalikannya? Pengendalinya itu adalah para tahanan atau pidana sudah divonis mati pun mereka bagaimana bisa memperpanjang dengan dalih. Ya. Tidak ada satupun terpidana mati yang masih menunggu waktu yang tidak menjalankan bisnis narkotik dari dalam. Dan tidak ada satupun mereka sudah dijatuh pidana seumur hidup atau berapa tahun pun yang di dalam itu, khususnya terpidana narkotik yang tidak mengendalikan bisnis narkotik dari dalam. Nah, mereka mengendalikan dengan menggunakan apa? Mereka mengendalikan ini dengan menggunakan handphone, dengan web komputer dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu, saya sudah capek. Saya minta supaya di LP dan rutan itu jadikan blank spot atau blind spot area ya. Karena kalau masih itu mereka masih bisa menggunakan komputer, menggunakan handphone dan sebagainya, maka akan selamanya pengendalian atau bisnis narkotik di Indonesia ini akan subur, akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita putus, mereka nggak bisa menggunakan jaringan itu dari dalam, coba kita lihat, akan jauh sekali. Pengendalian bisnis narkotik ini mungkin akan lebih mudah kita pantau kalau dari luar saja. Kalau di dalam mereka makan ditanggung, tidur dijaga, bahkan ada kerjasama dengan oknum-oknum yang ada di dalam. Itu aja.
Baik, saya ingin Pak Kelana komentari sedikit ya terkait dengan upaya signifikan, bagaimana upaya signifikan untuk pengendalian peredaran narkotika di dalam rutan tentu harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain. Ya, jadi memang untuk kita menekan peredaran di lapas, kami pihak Polri sudah bekerja sama dengan Kemimipas ya untuk mengendalikan peredaran narkoba yang ada di lapas. Memang salah satu dugaan beredarnya narkoba tersebut ya salah satunya dari lapas tersebut. Terakhir, Prof. Henry, pesan untuk generasi muda dan pemerintah daerah agar momentum pemusnahan besar-besaran ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga memicu gerakan nyata anti narkoba di seluruh lapisan masyarakat. Oke, kepada generasi muda saya sampaikan bahwa generasi muda itu adalah masa depan bangsa. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Kalian jangan sekali-kali mencoba karena dengan ketergantungan. Ya. Kalau kalian sudah ketergantungan, maka masa depan akan hilang. Tetap kita bisa bayangkan akan menjadi apa negeri ini. Kepada pemerintah, daerah dan sebagainya jangan pernah bosan. Apalagi mengatakan lelah dalam mengabdi untuk bangsa ini, menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Artinya harus dengan hati kita bekerja ya. Itu aja pesan saya. Mari bersama-sama bergerak untuk menuju gerakan nyata anti narkoba di seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Kombes Pol Kelana Jaya SIK MH, penyidik Dit Narkoba Barreskrim Polri, dan Profesor Dr. Henry Yosodiningrat SHMH, Ketua Umum DPP Granat Gerakan Nasional Anti Narkotika sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, demikian perbincangan kami di Prime Time News. Mewakili rekan Iqbal Himawan dan seluruh teman-teman yang bertugas, saya Eko Wando pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.